Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang wajahnya itu bercahaya, yang ketika ditanya, siapakah kalian? Kami adalah kaum yang ketika di dunia itu kami bergegas untuk melakukan kebaikan. Ketika adzan berkumandang, kami tinggalkan pekerjaan kami. Kami segera memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segera menuju masjid menunaikan sholat berjamaah. Setelah itu datang lagi yang mereka itu bercahaya, cahayanya lebih terang lagi dari yang pertama. Ketika ditanya, kalian siapa? Kami adalah yang bergegas juga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bergegasnya mereka itu lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama begitu mendengar adzan mereka tinggalkan pekerjaannya, maka yang kedua yang lebih terang cahayanya sebelum adzan mereka sudah bersiap-siap ambil wudhu. Kemudian datang lagi golongan yang ketiga yang cahayanya itu lebih terang lagi daripada dua golongan yang sama-sama bercahaya. Sehingga orang-orang kagum dan bertanya, kalau kalian siapa? Kenapa kalian itu cahayanya itu sangat terang benderang, lebih terang daripada golongan pertama dan kedua? Mereka katakan, kami adalah kaum yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adzan berkumandang, kami sudah ada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Waqi'ah. Setelah kita membahas sampai ayat ke-11 dari surah Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nanti manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian yang kedua adalah ashabul masy'amah, golongan kiri. Kemudian yang ketiga adalah as-sabiqun, yang merupakan orang-orang yang bergegas di dalam menyambut kebaikan, termasuk di dalamnya dalam menyambut seruan dari Rasul mereka. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun ini kata mufassir adalah mereka yang bergegas di dalam memenuhi panggilan dari Rasul, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bergegas di dalam melaksanakan kebaikan. Di mana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahwasanya as-sabiqun adalah orang-orang yang memang pilihan. Jadi mereka adalah manusia-manusia pilihan yang ketika mereka dipanggil oleh Rasul, diajak, mereka segera memenuhi panggilan dari Rasulullah SAW, Rasul utusan Allah. Mereka juga senantiasa menjaga amal-amal di dalam keseharian,
sehingga apa yang mereka lakukan itu memang tujuannya adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagi mereka adalah untuk kepentingan akhirat. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang sifatnya wajib, akan tapi menambah dengan amalan-amalan sunnah, di mana memang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil dengan amal-amal sunnah, maka nanti dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan al-muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan ketika mereka itu sudah demikian dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan mereka seperti hanya pandangan yang sudah diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tangan mereka itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah mereka itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya gerak-gerik mereka itu menjadi gerak-gerik yang memang berdasarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, tentu akan menjadi gerakan-gerakan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam kebaikan. Nah, as-sabiqun termasuk di dalamnya, kata para ulama, adalah al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk di dalam as-sabiqun karena mereka lah memang manusia utama. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahwa as-sabiqun yang termasuk kepada as-sabiqun, di mana mereka itu yang terlebih dahulu menyambut kebaikan, dan nanti juga mereka yang terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, itu segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang-orang kemudian, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang disebut dengan al-awwalun itu adalah dari Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum Rasulullah SAW. Mereka termasuk ke dalam al-awwalun. Sementara yang disebut dengan al-akhirun wa qalilun minal akhirin, al-akhirun itu adalah dari Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa as-sabiqun, mereka yang masuk ke dalam golongan as-sabiqun, yang al-muqarrabun, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menempati posisi yang mulia memang di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan qalilun minal akhirin, dan sebagian kecil dari umat dari Rasulullah SAW. Cuma dalam hal ini kemudian jangan dipahami bahwa umat dari Rasulullah SAW itu sedikit yang masuk di dalamnya. Walaupun di sini digambarkan wa qalilun minal akhirin. Ini kata para ulama, karena yang masuk ke dalam as-sabiqun memang adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, memang jumlah mereka itu banyak, karena berapa dekade, kan? Dan di antara mereka tentu saja banyak para nabi, para rasul. Artinya kalau begitu memang bandingannya para nabi, para rasul itu kan memang lebih banyak sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari Bani Israel misalnya itu kan sekitar 300-an.
nabi-nabi yang lainnya yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagian ceritanya, sebagian lagi tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita imani adalah 25 nabi dan rasul, akan tapi sesungguhnya jumlah dari nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Jadi ini bandingannya kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dibandingkan dengan mereka, memang yang masuk kepada as-sabiqun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, karena mereka jumlahnya memang banyak dalam beberapa kurun. Akan tetapi bukan berarti sedikitnya di sini bahwa umat Nabi Muhammad SAW sedikit yang masuk ke dalam as-sabiqun, tetap dalam jumlah yang banyak. Sebab nanti kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ayat ini oleh Umar, kata Umar bin Khattab, kami sedih ya Rasul. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahwa orang yang terdahulu yang masuk ke dalam as-sabiqun itu banyak, sementara dari kita itu sedikit. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, saya ini berharap bahwasanya banyak di antara kalian itu yang masuk surga. Kalau bisa saya mengharapkan itu sampai 1/4 dari penghuni surga itu adalah dari umatku, atau mungkin 1/3, bahkan saya mengharapkan kalau bisa sampai 1/2 dari penghuni surga itu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perbandingannya itu kata para ulama itu kalau dibandingkan dengan jumlah as-sabiqun yang terdahulu, karena as-sabiqun memang adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bisa dikatakan adalah para nabi, para rasul, para aulia, yang itu jumlahnya memang lebih banyak pada masa sebelum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kemudian qalil di sini dalam artian hanya sedikit perbandingan kalau dibandingkan dengan umat sebelum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa mereka pun mempunyai kemungkinan untuk masuk ke dalam bagian dari as-sabiqun tadi, dengan syarat bahwasanya mereka itu memang termasuk dalam bagian yang memang bergegas di dalam melaksanakan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, mereka itu memang segera untuk melakukannya. Misalnya memang di dalam hadis Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang wajahnya itu bercahaya, yang ketika ditanya, siapakah kalian? Kami adalah kaum yang ketika di dunia itu kami bergegas untuk melakukan kebaikan. Ketika azan berkumandang, kami tinggalkan pekerjaan kami. Kami segera memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segera menuju masjid menunaikan sholat berjamaah. Setelah itu datang lagi yang mereka itu bercahaya, cahayanya lebih terang lagi dari yang pertama. Ketika ditanya, kalian siapa? Kami adalah yang bergegas juga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bergegasnya mereka itu lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama begitu mendengar azan mereka tinggalkan pekerjaannya, maka yang kedua yang lebih terang cahayanya sebelum azan mereka sudah bersiap-siap ambil wudhu. Jadi siap artinya sebelum azan berkumandang mereka memang sudah siap untuk pergi ke masjid. Lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama itu saat azan mereka bersiap-siap. Kalau yang kedua adalah sebelum azan mereka sudah ambil wudhu, sehingga ketika azan berkumandang mereka langsung berangkat. Nah,
kemudian datang lagi golongan yang ketiga yang cahayanya itu lebih terang lagi daripada dua golongan yang sama-sama bercahaya ini. Sehingga orang-orang kagum dan bertanya, kalau kalian siapa? Kenapa kalian itu cahayanya itu sangat terang benderang, lebih terang daripada golongan pertama dan kedua? Mereka katakan, kami adalah kaum yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian dikatakan, ketika adzan berkumandang kami sudah ada di masjid. Jadi kalau yang pertama adzan berhenti, kemudian pergi ke masjid, yang kedua sebelum adzan sudah ambil wudhu. Golongan yang ketiga ini yang benar-benar as-sabiqun. Jadi sebelum adzan mereka sudah ada di masjid. Jadi pada saat adzan mereka sudah ada di dalam masjid. Ini yang termasuk berada kepada mereka yang benar-benar as-sabiqun, yang benar-benar bergegas untuk melakukan kebaikan. Jadi syaratnya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa setiap kita itu mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari as-sabiqun. Kalaupun nanti tidak masuk kepada as-sabiqun, ya paling tidak nanti kita masuk kepada ashabul yamin, yang nanti juga sama-sama masuk surga kan tepatnya, tapi memang derajatnya lebih rendah daripada as-sabiqun. Sullatum minal awwalin wasqalilun minal akhirin. Jadi segolongan besar dari orang terdahulu dan segolongan kecil dari yang kemudian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang karunia yang diberikan oleh Allah kepada as-sabiqun, orang-orang yang muqarrabun, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa karunianya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pertama, ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, bahwa orang-orang muqarrabun as-sabiqun ini ketika masuk di surga mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Jadi mereka ada di dipan yang bertatahkan emas dan permata, gambaran tentang keindahan, kemewahan tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, di mana mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yang ini kemudian mengisyaratkan bahwa di dua ayat ini mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Mereka duduk santai berhadap-hadapan di atas dipan yang bertatahkan emas dan permata dalam keadaan rukun, damai, hidup berbahagia, bergaul dengan baik. Jadi yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah rukun. Mereka bergaul dengan baik. Tidak ada pada diri mereka itu perasaan bermusuhan, tidak ada kebencian, yang kemudian kebencian itu akan memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Jadi kedamaian, di mana hal ini mungkin jarang didapatkan oleh kita di dunia. Dalam kehidupan kadang-kadang kita akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Kalau bertatahkan emas permata yang terjadi al-bu'an, jadi bertatahkan emas permata. Coba kalau ada kursi dari emas, kursi dari permata, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah mereka berusaha untuk menguasai untuk diri mereka sendiri. Yang ada adalah perasaan iri, perasaan dengki ketika ada saudaranya mendapatkannya. Kenapa bukan saya yang mendapatkan? Kenapa dia? Berusaha untuk merebutnya. Termasuk juga kekuasaan-kekuasaan. Padahal kursinya itu tidak seperti yang ada di dalam ayat ini. Kursinya bukan bertatahkan emas permata, kursi biasa, tapi kursi panas. Itu kemudian sudah kita lihat panas sekali itu kan, padahal bukan dari emas dan permata, kursi presiden. Yang terjadi itu adalah saling cemooh, saling kemudian menghujat,
Nah, di dalam ayat ini digambarkan, jadi walaupun mereka ada di dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata, mereka dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, saling berhadap-hadapan, berbincang-bincang, bergaul dengan baik, tidak ada kebencian, tidak ada kemudian rasa iri, rasa dengki, karena memang semuanya diberikan kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi ada pelayannya. Pelayannya adalah anak-anak muda yang itu akan tetap muda. Dan memang semua dari kita manakala dimasukkan ke surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan dalam keadaan muda lagi. Sehingga pernah ada seorang nenek itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini sudah beriman, saya sudah melakukan amal solih, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis dia. Oh, masa saya tidak masuk surga ya Rasul? Akhirnya kemudian oleh Rasulullah SAW dihibur, wahai nenek, nanti semua orang itu kalau masuk surga tidak ada yang tua, semuanya akan dikembalikan muda. Jadi kalau yang sekarang sudah kendor-kendor, banyak kerut di dahi, banyak uban, nanti ketika di akhirat masuk surga semuanya itu muda. Kulit itu ya glowing semua, yang ibu-ibu itu glowing, rambutnya itu hitam legam, ya ada uban nyasar itu, tajam itu. Nggak ada yang kemudian keriputan. Di dunia kita mengalami masa tua, kemudian lemah, keriput, uban, pandangan sudah berkurang. Nanti di akhirat semua itu akan dikembalikan sebagaimana masa muda, masa di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan puncak dari kenikmatan kepada manusia, segar. Nah, nanti ada anak-anak muda yang apabila mereka itu dipandang menyenangkan, jadi dilayani, ada pelayannya. Dilayani apa yang menjadi keperluan dari mereka. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Mereka kemudian menyajikan apa yang diinginkan oleh penghuni surga as-sabiqun di sini, membawa gelas, membawa ceres, loki yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir itu. Jadi apa yang mereka inginkan kemudian disediakan. Ya mungkin mirip-mirip lah kalau kita ke restoran. Restoran itu kan nanti kan ada yang melayani, Bapak mau pesan apa gitu. Kemudian dicatat. Cuma kemudian menunggunya lama kalau di dunia itu. Kalau masih dimasak ada setengah jam baru selesai itu. Selapar berapa gitu. Nah di saat akhirat itu ada yang sudah melayani juga. Jadi semuanya itu tenaganya muda-muda. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Di mana minumannya itu mirip dengan arak, akan tetapi tidaklah memabukkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharu. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu di dalamnya ada sungai-sungai mimma'in ghairi asin, dari air yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai-sungai yang terbuat dari susu, jadi sungai air susu yang tidak berubah warnanya. Jadi sungainya sungai susu.
Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, ada juga sungai-sungai khamr, akan tetapi sungai khamrnya ini tidak memabukkan, tapi ladzatin lisyaribin, yang lezat rasanya bagi yang meminum. Jadi lezat. Kalau di dunia itu khamr kan memabukkan, terasa memang lezat pertama, akan tapi membuat manusia itu mabuk, kehilangan akal sehatnya. Nah, sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, yang itu ada sungai khamr, itu tidaklah memabukkan. Wa anharum min asalin musaffa, dan juga ada sungai dari madu yang murni, asal musaffa. Musaffa itu yang disaripatikan jadi madu murni. Artinya tinggal pilih kita mau yang mana. Yang suka susu, ya tinggal ambil dari sungai susu. Yang suka khamr, tinggal ambil dari sungai khamr. Yang suka madu, ada sungai madu. Walakum fiha min kulli samarat, dan di dalamnya mereka itu juga akan mendapatkan buah-buahan. Jadi bi'aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Kalau ini adalah minuman, kemudian disediakan jenis makanan, buah-buahan yang mereka inginkan, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam satu hadisnya, buah di surga itu ketika dipetik itu langsung ada gantinya lagi. Kalau di dunia sakit, jadi itu mendekat sendiri. Mana yang akan dimakan oleh manusia, kalau diambil nanti sudah ada gantinya. Jadi tidak habis-habis. Artinya mau makan banyak itu tidak akan habis, karena diambil satu keluar lagi, diambil lagi keluar gantinya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan khawatir, kalau di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau situ tidak ada. Dan tidak perlu payah-payah itu kalau di surga itu, karena nanti buahnya itu mendekat sendiri. Beda kalau di dunia itu. Kalau di dunia kan kita masih harus berpayah-payah gitu. Ada buah ki akui atau mungkin hari masih harus naik ambil, setelah itu masih dikupas. Di sini sudah ada pelayannya, buahnya itu mendekat sendiri, ketika diambil ada gantinya, jadi tidak perlu khawatir bahwasanya dia akan kekurangan. Jadi makanan yang mereka inginkan, buah-buahan, fakihatin mimma yatakhayyarun, silahkan mereka pilih. Walahmi tayri mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi dari buah-buahannya ada, dari daging burung yang mereka inginkan. Yang isyaratnya di situ adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenis makanan dan minuman yang beraneka ragam sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang rokok, saya kurang tahu kalau rokok itu. Cuma ada yang gurau itu. Kalau rokok itu sukar di surga, karena nanti untuk menyalakannya harus ke neraka terlebih dahulu. Apinya ada di neraka. Itu gurauan saja ya. Akan tetapi sekali lagi bahwa yang ada di surga itu, kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan dikatakan wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa dengan apa yang ada di dunia, akan tapi tidak sama memang dengan apa yang ada di dunia. Memang gambarannya mungkin sama
buah-buahannya, akan tapi tentu saja buah yang ada di surga tidaklah sama dengan buah yang ada di dunia. Dari segi kelezatannya, dari segi keindahannya, nikmatnya, itu tidak akan sama. Karena memang Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa keindahan, kenikmatan yang ada di surga itu malah ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara bi bali ahadin, tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Utubihi mutasyabiha, yang diberikan yang serupa tapi sekali lagi tidak sama, karena memang yang ada di dunia tidaklah sama dengan yang ada di surga. Seperti tadi khamr, sama khamr, akan tetapi khamrnya ladzatil syaribin, itu enak rasanya. Kalau khamr di dunia itu memabukkan, tapi artinya sama-sama khamr, akan tetapi kemudian berbeda. Sama dari sesuatu yang mungkin bagi yang merasakan khamr mungkin rasanya seperti itu, akan tapi nanti akan beda karena tidak memabukkan, tidak membuat mereka kemudian puyeng, tidak kehilangan akal sehatnya, bahkan ladzatil lisyaribin, amat sangat lezat. Jadi utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa. Ketika manusia diberikan, wah ini seperti yang ada di dunia, iya, seakan-akan seperti yang ada di dunia, akan tapi tetap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu tidaklah sama dengan apa yang ada di dunia. Karena kenikmatannya itu tentu saja akan beda, dari segi kepayahannya juga beda. Walahmi tarihi ma yashtahun, kemudian wahurun ain. Ini sudah berbicara tentang tempatnya yang begitu indah, dari dipan yang bertatakan emas permata, keadaan yang damai, ada yang melayani, pelayannya itu muda-muda, kemudian jenis makanan dan minuman sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu semua tersedia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahurun ain, dan nanti akan didampingi oleh bidadari. Jadi bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, yang laksana mutiara yang tersimpan baik. Cuma kalau tambah maimun itu, kata Mbah Maimun, bidadari itu seperti hanya camilan gitu. Sementara makanannya itu adalah ya istri itu. Artinya kata Mbah Maimun, walaupun bidadari itu begitu cantik, akan tetapi kalau didampingi oleh istrinya masuk ke surga masih lebih nikmat bersama dengan istri. Jadi kalau kata Mbak Maimun, ya kalau perbandingannya antara istri sendiri dengan bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, itu seperti hanya makanan pokok dengan camilan. Jadi artinya kalau hanya camilan maka ya, masih lebih enak makan pokoknya. Jadi artinya kue-kue camilannya saja, ya tetap enak, akan tetapi masih lebih nikmat bersama dengan istri sendiri, masih lebih indah bersama dengan istri sendiri. Yang mudah-mudahan kita semua itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pasangan-pasangan kita. Sebab nanti kan ada juga yang masuk surga tidak bersama dengan pasangannya. Ada yang suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Ada yang istrinya masuk surga, suaminya di neraka. Kita berharap bahwasanya kita bersama dengan pasangan-pasangan kita. Jadi hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, di mana digambarkan di dalam ayat-ayat yang lain bahwasanya
bidadari yang bermata jeli itu bagai mutiara yang belum pernah tersentuh tangan. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang mereka dipelihara dalam kemah. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang mereka tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin sebelumnya, di mana mereka juga akan tetap perawan. Kok bisa tetap perawan? Ya Allah alam. Karena memang yang ada di surga adalah semuanya adalah kenikmatan. Termasuk di surga itu tidak ada yang namanya keringat, berak, dan tidak ada yang namanya payah gitu. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, apakah kalau di surga nanti kita itu akan tidur juga?" Kata Rasulullah SAW, "An-naum akhul maut." Tidur itu saudaranya kematian, dan di surga tidak ada kematian. Jadi segar terus menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini balasan dari apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Karena ketika di dunia as-sabiqun itu segera bergegas untuk melakukan kebaikan, mengorbankan apa yang mereka miliki dalam rangka untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ajakan untuk bersedekah, mereka segera bersedekah. Ketika ada panggilan untuk ke masjid, mereka bersegera ke masjid. Ketika ada panggilan-panggilan kebaikan, mereka itu termasuk ke dalam yang bergegas as-sabiqun. Jadi mereka memang bergegas di dalam melakukan kebaikan. Maka memang ini adalah orang-orang pilihan yang tidak semua manusia termasuk ke dalamnya. Karena mungkin ada di antara kita yang masih tenang-tenang, ya seperti yang saya katakan tadi, dari yang menyambut panggilan azan kan 3 itu. Ada yang ketika azan berkumandang berhenti, ada yang sebelum azan berkumandang sudah siap-siap, ada yang ketika azan belum berkumandang sudah ada di masjid. Tentu ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan beda, dan itu dibuktikan dengan cahaya yang tampak pada diri mereka yang berbeda juga antara 3 golongan ini. Sama-sama mendapatkan cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cahayanya, terangnya itu juga berbeda. Nah, as-sabiqun adalah mereka yang memang buat pilihan. Ya, termasuk di dalamnya memang adalah para nabi, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu adalah balasan dari apa yang dilakukan oleh manusia pada saat di dunia, menahan diri. Ya. Mereka tadi kok istimewa dan beraninya. Sekarang kata wanita. Wanita. Ada di antara mufassir yang menyatakan bahwasanya kenapa yang digambarkan itu adalah bidadari. Kok yang perempuan kemudian tidak digambarkan, apa yang menjadi balasan bagi mereka? Sebagian mufassir kemudian menyatakan bahwa kecenderungan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu memang suka untuk wajah-wajah cantik, istri lebih dari 1 itu suka. Itu adalah sesuatu yang memang naluri, walaupun kemudian ada yang istrinya hanya 1 itu. Tapi kalau diberikan pilihan di Patabari, mas batna nabinya boleh tak barang ongkuan deh, langsung ongkuan gitu. Mau diberi pilihan itu langsung ongkuan deh. Iya ongkuan, mas dia mau ongkuan marah. Jadi memang kecenderungannya berbeda. Sementara kalau perempuan itu, kata sebagian ulama, itu memang kecenderungannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya perhiasan. Maka di dalam Al-Quran itu kan juga
ada gambaran tentang bagaimana penghuni surga itu diberikan perhiasan-perhiasan, dan memang perempuan itu suka kalau kemudian diberikan perhiasan itu. Kalau berikan pilihan makanan dengan perhiasan, ikiba katupuna Cinawawi itu senang gitu. Ikiba sebenarnya itu pakun itu. Boleh, boleh pakun itu. Mau. Jadi memang kata sebagian ulama kecenderungan dari laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Maka gambarannya kalau yang laki-laki memang kemudian dengan bidadari, akan tapi seperti yang dikatakan oleh Mbah Maimun tadi, bahwa antara bidadari dengan istri sendiri itu bidadari laksana camilan, sementara istri sendiri itu adalah makanan pokoknya. Sementara kalau perempuan itu lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya perhiasan. Jadi emas, permata, sesuatu yang kemudian membuat dirinya tampak lebih cantik, itu yang memang lebih disukai oleh perempuan. Kalau perempuan berlaku kalau itu tak pernah kawin, pernah nikah. Kalau misalkan berbeda, ya, Allah, ada di antara para ulama juga yang tidak nikah. Al-ulama al-uzzab gitu. Minal ulama al-uzzab, ada buku al-ulama al-uzzab, para ulama yang membujang, yang mereka itu lebih mendahulukan ilmu daripada kawin. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Itu tidak kawin, tetapi karyanya itu banyak gitu. Kemudian Al-Imam At-Tabari, pengarang tafsir dari At-Tabari, padahal itu juga tidak kawin. Jadi memang ada beberapa dan banyak, itu bukan hanya beberapa ulama yang mereka khusyuk dalam kecintaan terhadap ilmu sehingga kemudian lupa untuk menikah, karena kecenderungan mereka yang lebih kemudian mencintai ilmu. Akan tetapi secara umum ya, laki-laki itu memang suka untuk menikah, dan menikahnya kalau diberi pilihan itu bisa lebih dari satu, dan itu kemudian terbukti di masa lalu itu kan istrinya ada yang 10 gitu, yang ketika Islam datang kemudian yang namanya poligami tidak dilarang, akan tetapi dibatasi, dan itu diberikan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan. Sebab ada memang di antara laki-laki yang hiper sehingga istrinya kewalahan. Ada teman saya cerita, temannya itu punya suami yang hiper itu. Sebenarnya kalau kali sehari, sampai jalan diri, aduh mas, tak kuat mas. Sebenarnya kalau kali sehari, sudah mas, kawin lagi nggak apa-apa mas, tak kuat. Ada yang memang hiper seperti itu, yang kalau seperti itu memang kemudian butuh pada istilah, kata istrinya, tak kuat mas, 2 kali 10 hari, 2 kali sehari, benar itu. Mari mandi, hari duhur mandi pole, dekat malam mandi pole. Sebenarnya kata istrinya, tidak kuat saya. La yasma'una fiha laghaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Kemudian digambarkan tentang suasananya di situ, bahwa suasana yang ada di surga di mana as-sabiqun al-muqarrabun ini menempatinya, itu tidak ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak berguna, tidak ada caci maki, tidak ada bentakan. Yang ada itu adalah salaman. Jadi kata-kata yang damai, kata-kata yang menyejukkan. Artinya memang suasananya itu adalah suasana yang damai, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik. Bukan berarti kemudian tidak ada senda gurau, tetap senda gurau itu ada, tapi tidak ada yang namanya kebohongan, tidak ada caci maki, tidak ada kebencian.
Jadi itu gambaran dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada as-sabiqun. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita bisa kita termasuk ke dalam as-sabiqun, tapi tentu saja perlu perjuangan karena memang as-sabiqun ini adalah golongan yang istimewa, yang cepat memenuhi panggilan Allah, cepat memenuhi panggilan dari Rasulullah SAW. Di mana kalau kata para ulama, kalau dari umat dari Rasulullah SAW yang termasuk as-sabiqun, ya as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam, memenuhi dakwah dari Rasulullah SAW. Mereka termasuk kepada as-sabiqun yang memang bergegas untuk memenuhi panggilan dakwah dari Rasulullah SAW. Ya, kalau misalnya tidak masuk kepada as-sabiqun, paling tidak nanti kita berharap masuk kepada ashabul maimanah atau ashabul yamin yang juga masuk surga walaupun kedudukannya lebih rendah dari as-sabiqun al-muqarrabun. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.